Malam Al, gimana? Masih susah tidur di malam hari? Ini ada cerita kedua dari aku. Khayalan isi hatiku yang sebenarnya sih aku gak mau cerita. Gimana ini kalau sebenarnya gak mau cerita, sedangkan aku juga mau cerita? Ini kisahku yang kedua setelah kemarin kejadian kita masalah motor yang ngeprank kita kan. Ini yang kedua adalah aku sama pacarku, kita sudah berpacaran hampir 2 tahun. 2 tahun masuk di bulan Mei ini. Di hubungan kita ini aku akan mengungkapkan fakta. Fakta di mana aku adalah seorang single mom yang mempunyai pacar seorang brondong alias seorang cowok yang masih muda. Umurnya sih jauh, ya sekitar 8 tahun, kurang lebihnya segitu. Dan aku sudah kepala tiga lebih sih. Dan di hubungan ini aku sama cowok aku itu menjalani selama hampir 2 tahun ini. Kita sudah ngerti antara baik buruknya aku, baik buruknya dia, kita semua sudah paham. Tapi aku juga harus berpikir panjang karena aku sendiri single mom yang umurnya lebih dari kepala tiga. Bukan lebih dari kepala tiga, memang kepala tiga lebih berapa gitu. Ya pokoknya itulah. Harus berpikir kita punya pacar itu bukan sekedar cuma pacaran semata seperti anak-anak muda zaman sekarang ya. Apalagi di usia-usia muda seperti pacar aku. Dengan begitu gonta-ganti cewek, mungkin seperti itu kan. Kebanyakan kalau di usia muda seperti itu. Tapi kalau aku hubungannya sama masa depan. Karena apa? Karena aku gak mau buang-buang waktu. Dalam artian aku ingin mencari seseorang yang lebih baik buat masa depan aku menjalani hubungan dengan cowok aku, ya kan? Dan intinya ke jenjang yang lebih serius. Ya buat ibadah juga, buat nonton kita nanti di dunia maupun di akhirat, kita sama-sama gitu. Dan cowokku yang lebih muda ini, dia tahu sendiri dengan perbandingan kita yang sedikit jauh, ya kan? Dengan usia dia lagi, ya mungkin agak lagi berkembangnya untuk mendekati kedewasaan, sedangkan aku usianya juga sudah mateng kan, karena aku juga sudah pernah gagal. Yang bikin aku jadi problem saat ini adalah soal restu. Ya sebelum kita ngomongin soal restu dari keluarga kita, terutama orang tua kita, tadinya sih aku sempat berpikir kan, aku ngomong gak ya sama cowok aku, ngomong kalau hubungan kita itu mau dibawa kemana gitu. Ya mau gak mau, aku juga harus ngomong sama dia kan. Tapi mungkin karena kita sudah lama pacaran, ya menurutku termasuk lumayan lama sih ya 2 tahun itu.
dia tahu-tahu ngomong, Bi, dia panggil aku Bi sih ya, Bi, aku pengen kita nanti ke depannya bisa sama-sama sampai maut memisahkan. Maksudnya dia pengen nikah sama aku. Nah, tahu-tahu tuh dia ngomongin soal komitmen. Ya kan, di usia muda seperti dia tahu-tahu sudah berpikir panjang. Mungkin karena dia punya pacar dengan diriku yang sudah seusia ini, dia ngomong gitu ya. Seneng dong, karena selama ini kan aku pendem mau arahnya mau kemana hubungan ini ya kan. Karena aku nggak suka yang namanya gonta-ganti pasangan, dan aku pun juga takut kalau gagal lagi. Trauma sih ada, cuma ya untuk mencoba buka hati lagi sih. Tapi dengan dianya sudah bicara seperti itu sama aku, ya lega sih hatiku. Dan mengenai restu, teman aku aja ada yang pro sama kontra ya, apalagi keluarga aku atau keluarga dia. Yang dari pihak temen aja ada yang bilang, kok sama dia sih, kok nggak cari yang lebih matang sih, kok nggak cari apa gitu yang sekiranya bisa ngomong kamu, bisa ngertiin kamu dan lebih paham soal kedewasaan. Apalagi dengan usiamu seperti itu, kepala 3 maksudnya. Aku nggak respon sih, karena di temen aku yang lain dia bilang, nggak apa-apa sih Sya, kalau misalkan dia memang jodoh kamu, kenapa enggak gitu loh. Jalanin aja kalau memang kalian itu sama-sama suka, sama-sama sayang. Toh juga kalian yang menjalani kan bukan orang lain, bukan orang tua kalian juga gitu. Jadi ada sedikit dorongan dari teman yang mendukung gitu. Ya meskipun kita sama-sama belajar, kayak aku ngadepin dia harus berusaha banyak sabar ya kan. Karena mungkin kadang usia-usia seperti dia itu banyak berubah-ubah. Hari ini dia ngomong A, tahu-tahu berubah. Ya kan, kadang dia pernah ngomongin apa, janji apa, tahu-tahu berubah lagi. Ya dengan aku harus sabar, karena bukan hanya itu juga, egonya juga lebih tinggi pasti itu. Tapi kan dengan pengalaman aku, kesabaran aku buat dampingin dia, ngebimbing dia juga, ngajarin dia juga agar ngerti dewasa tuh seperti apa sih. Ya meskipun aku nggak pinter ya, karena aku juga pernah mengalami kegagalan. Masa aku orang yang gagal harus ngajarin sih gitu, kayak nggak masuk akal. Sedangkan aku adalah sebagai contoh yang sudah mengalami kegagalan. Tapi ambil positifnya aja sih ya. Nah dari ini semua sih, aku pernah berani membawa dia pulang ke rumah. Respon dari orang tua sih ya seneng, cuma ya tetap pasti ada kata-kata beneran yakin dengan usia yang lebih muda dari kamu, apakah dia sudah matang atau belum cara berpikirnya. Ya dari situ juga aku sempat berpikir panjang, iya nggak ya. Tapi karena aku selalu diyakinkan sama hatinya dia, kebaikannya dia, perhatiannya dia. Jadi kita menjalani hubungan ini pun kita sudah berkomitmen juga. Selain kita berpikir dan ingin menuju ke jenjang yang lebih serius pun, kita juga ada komitmen gini. Pokoknya seneng susah kita tetap sama-sama. Kamu ada,
ya kita rasain bareng, aku ada yang kita rasain bareng. Kamu gak ada pun ya ayo kita bareng-bareng gitu. Kita benar-benar membangun hubungan ini dari nol, dan kita saling menguatkan dan kita saling mendukung. Bahkan kita bisa menutupi kelemahan kita gitu. Di saat aku ada lemahnya, dia ada lebihnya, dia nutupin aku. Begitupun sebaliknya. Seperti itu. Cuma di sisi lain, dengan keluargaku yang ngomong seperti itu, ya mungkin orang tua itu khawatir karena apa? Posisi aku kan juga single mom, takut kalau aku gagal lagi. Jadi kadang orang tua ya terutama ya, dia selalu mempertegas untuk anaknya sendiri biar mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena mereka berpikir mungkin yang lebih muda itu belum tentu bisa. Tapi kalau kita menjalani hubungan cuma karena kita sekedar senang aja, terus kita putus nyambung juga percuma kan. Kita kan harus ada komitmen, harus ada yang namanya etikat baik. Oh, mau dibawa kemana sih? Seperti itu kan. Ya aku mencoba untuk ya meyakinkan keluarga aku sendiri gimana caranya keluarga aku mau menerima dia gitu. Ya meskipun ada keraguan-keraguan dari keluarga, tapi aku gimana caranya bisa meyakinkan mereka biar mereka mau menerima pacar aku gitu. Aku senang juga sih karena pacar aku pun juga mau menerima anak aku, meskipun posisinya anak aku sekarang sedang gak sama aku gitu. Nah yang bikin aku galau, deg-degan, campur aduk, ya nano kayak permen ya. Nano pikiranku sudah kemana kemari, kesana kesini. Nah yang aku takutkan soal keluarga dia, karena apa ya? Karena kebanyakan ada dari pihak-pihak keluarga manapun yang kalau melihat seorang wanita yang sudah menjadi single mom itu pikirannya sudah setengah hati. Kebanyakan seperti itu. Ya cuma aku berpikir, emang salah ya jadi single mom ya? Emang kita menjijikan ya? Enggak juga toh. Cuma aku sedikit takutnya kalau di keluargaku sendiri, aku selalu meyakinkan keluargaku itu karena aku benar-benar sayang sama pacarku kan. Jadi aku selalu berusaha karena aku saking sayangnya mempertahankan hubungan ini dan selalu membuat keluarga aku yakin gitu atas pilihanku gitu. Tapi aku belum tahu kalau pacar aku bisa nggak gitu loh, apa yang aku lakukan ke keluargaku dia bisa ngelakuin itu semua ke keluarga dia. Tapi aku tetap ada rasa takutnya begini. Ya terus terang ya, selama 2 tahun aku menjalani hubungan dengan pacarku, sampai sejauh ini pun rasa sayang aku tuh sudah terlalu dalam banget, benar-benar dalam banget, ya kan? Dan aku cuma takutnya di saat dia ngajakin aku main ke rumahnya. Cuma ya perbedaannya dia sama aku berani sih langsung. Di saat dia datang aku langsung berani bilang sama orang tuaku bahwa dia pacarku. Tapi pernah suatu hari dia bilang, nanti ya
Pas lebaran aku ajak main ke rumah. Nah, di saat itu juga aku seneng. Karena apa? Dia ada punya etikat baik buat ngajakin aku pulang ke rumah. Tapi ya rasa senang itu pasti ada campur aduk juga sih. Karena rasaku, hatiku tuh langsung dak dikduk. Kembali lagi soal hati tadi, yang aku udah cinta dia terlalu dalam. Di saat dia ngajakin aku ke rumahnya, dan mungkin entah itu dia takut, mungkin awal dari dia ngajakin ceweknya pulang ke rumah, karena sebelumnya dia juga di saat dia pacaran sama ceweknya, pacarnya yang dulu belum pernah dia bawa pulang, dan ini dia juga mau membawa pulang seorang single mom. Ya, dia sempat bilang sama aku, sempat ngomong, mungkin awalnya kamu datang aku bilang kamu teman aku. Ya tadinya sempat is okay lah, tapi hatiku tuh rasanya langsung sakit gitu. Karena dia langsung bilang, ya kamu pertama aku kenalin, anggap aja kamu temanku dulu. Itu aku udah terlalu dalam sayang sama dia, tapi dia langsung bilang begitu. Sedangkan lain dari aku yang langsung to the point, ya kan, ngomong ke keluarga aku. Tapi gak apa-apa lah, mungkin step by step dia mau menjelasin ke orang tuanya. Ya meskipun ini belum terjadi sih, lagi masa-masa mau ke sana. Tapi di sini, di hati ini masih banyak keraguan. Apa benar aku bisa diterima sama keluarga dia gitu? Pasti banyak tidaknya. Karena aku di sini berpikir bukan positifnya tapi negatifnya. Kalau kita berpikir positifnya, yakinlah kita pasti happy lah ya. Tapi di sisi lain yang aku pikirkan hanya negatifnya. Pasti banyak kontranya. Pasti banyak yang menolak dan gak mau nerima aku. Karena dari keluarga dia, dari pihak si bapaknya, terutama neneknya pun juga gak setuju sih. Nah, harus mencari yang benar-benar single. Gak apa-apa sih ya, ini mungkin tantangan buat aku. Tapi aku cuma takutnya gini, di saat keluarganya bilang tidak mau sama aku, terus aku harus berbuat apa? Sedangkan rasa sayang aku sama dia tuh udah dalam banget. Apakah kalau sudah dalam gitu aku bisa bertahan, ataukah aku bakalan dikubur? Yang aku sudah terlanjur dalam rasanya ke dia. Dan misalnya pun orang tuanya suatu saat, kita mikir jeleknya dulu ya, suatu saat nyuruh kita buat berpisah misalkan, terus aku mau ngapain? Aku mau melakukan apa? Sedangkan hanya dia yang bisa kasih aku semangat buat bekerja, buat kembali hidup, kembali menjalani hidup aku. Setelah aku gagal dari yang sebelumnya, dia selalu kasih aku support. Dia selalu dukung aku, dan selalu aku cerita soal kehidupanku. Dia juga mau nerima, dan dia juga kasih respon yang positif. Tapi kalau tahu-tahu negatifnya seperti itu, aku harus berbuat apa, Al? Aku kasih saran dong buat kalian, terutama teman-teman yang bernasib sama seperti aku. Cuma
Di sisi lain sih aku agak ada kemiripan sih sama mamahnya pacar aku. Karena mamahnya pacar aku tadinya juga seorang single mom. Karena cowok aku pernah cerita, single mom yang mendapatkan laki-laki yang belum pernah menikah. Dan kisahnya mamanya itu sekarang kejadian sama anaknya. Dan itu aku sama dia yang ngalamin seperti ini, yang pernah mamah dia alami. Dan aku gak ngerti dulu kisah mamanya sama bapak barunya itu gimana cara meyakinkan orang tuanya biar mereka bisa direstui. Dan akhirnya kan teman aku punya adik. Tapi apakah aku bisa happy ending seperti kisahnya mamahnya dia, atau apalah dikubur dalam-dalam rasa itu. Coba tolong bantu aku untuk berpikir. Tolong bantu aku untuk kasih support biar aku yakin apa yang menjadi keputusan dari keluarganya itu adalah keputusan yang terbaik bagi aku sama dia. Meskipun sulit sekali sih untuk aku tebak ya. Karena aku kalau mikir positifnya pasti udah tahu kita positifnya itu pasti baik banget. Tapi aku mikir negatifnya dulu aja. Barangkali nanti negatifnya jadi positif, ataukah negatifnya jadi parah. Aku apa jadi nangis gini? Udahlah, gak apa-apa. Episode masih berlanjut. Ya nantilah aku akan bercerita lagi di saat aku sudah mengalami atau sudah hadir atau sudah berkunjung ke rumahnya dia. Nanti aku akan bercerita lagi soal kisahku yang itu. Tapi ya sudahlah ya, ini hanya cerita. Ya meskipun sulit jadi single mom, banyak cobaan, banyak pekerjaan yang harus dilalui untuk melanjutkan hidup. Dan seorang single mom memang harus banget butuh laki-laki buat dampingin kita, buat ngasih dukungan sama kita, ya buat ngebantu kita apalah. Ya meskipun aku harus bersifat Wonder Woman, tapi ada juga seorang single mom itu lemah. Lemah dalam apapun yang belum mesti bisa single mom itu lakukan. Tapi aku positive thinking aja sih. Semoga keputusan dari keluarga pacar aku nantinya bisa jadi ending yang terbaik buat hubungan kita. Besok lagi lah ya kalau misalkan udah terjadi, nanti aku bakalan cerita kembali di ini. Oke, sudahlah, cukup yang bernangis-nangis ria. Kita positive thinking. Semoga apa yang kita jalani sekarang dan seterusnya akan menjadi lebih baik buat teman-teman yang sedang mengalami kisah seperti aku mengenai restu. Ya, semoga kalian dapat direstui sama kedua belah pihak dari orang tua kalian masing-masing. Semoga endingnya menjadi lebih baik. Dan semoga aku juga seperti itu. Harapan aku sih seperti itu juga ya. Oke, buat kalian cepat tidur lagi, sudah malam. Jangan dengerin ceritaku terus, nanti sampai pagi loh.
Sudah, dadah teman-teman, selamat malam.